Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita akan belajar tentang matematik and English. Ya, sekarang adalah pelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi kita akan belajar tentang matematik. Bagaimana cara menyebutkan bilangan matematika dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan kita akan menyebutkan tentang perkalian, pembagian, dan lain-lain nanti ya. Nah, sebelum itu kalian harus belajar beberapa kosakata yang harus kalian kenal dan harus kalian hafal. Yang pertama adalah di sini Pak Guru sudah siapkan ya, number. Number itu adalah angka atau bilangan. Kemudian multiplication adalah perkalian ya. Operasi hitung perkalian itu disebut multiplication. Awas jangan salah tuh, jangan multiplication kita awas, hati-hati ya, agak susah ini cara membacanya, yaitu multiplication. Ingat-ingat, multiplication sama dengan perkalian. Kemudian division itu adalah pembagian. Yang berikutnya adalah multiplied by itu artinya dikalikan dengan. Jadi misalkan 7 dikalikan dengan 6, itu bahasa Inggrisnya dikalikan dengan, itu multiplied by. Kemudian untuk yang berikutnya divided by itu artinya dibagi dengan. Jadi untuk pembagian ya, kita menyebutkannya seperti itu ketika ingin menyebutkan operasi hitung pembagian ataupun perkalian. Oke, lanjut. Sekarang untuk yang berikutnya adalah times. Times itu sebenarnya sama ya untuk operasi hitung perkalian juga ya. Kalau di sini multiplied by itu bisa juga dengan menggunakan times. Jadi times dikalikan. Jadi misalkan 5 dikalikan 5 ya kan, kayak gitu kan bisa juga ya menyebutkan perkalian seperti itu, bisa juga ya. 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Jadi 5 times 5 seperti itu ya. Ini alternatif, bisa pakai times, bisa pakai multiplied by untuk perkalian. Nah, berikutnya adalah equals. Equals itu artinya sama dengan ya, equals artinya sama dengan. Diingat-ingat, kadang orang juga menggunakan is. Jadi bisa menggunakan equal atau is. Misalkan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 times 2 equals 4, atau 2 times 2 is 4. Sama saja, bisa pakai is, bisa pakai equals ya. Oke, lanjut. Kemudian before itu sebelum, after itu sesudah, kemudian count itu hitung ya. Diingat-ingat, before itu sebelum, after itu sesudah, count itu hitung. Jadi misalkan nanti bilangan sebelum angka 27 adalah, misalkan seperti itu, ada soal seperti itu, kalian harus bisa menjawabnya ya. Jadi ini beberapa kosakata, nanti kita akan tambah lagi kosakata kita. Nah, sekarang untuk menyebutkan operasi hitung perkalian ataupun pembagian, kalian harus bisa dulu ya, harus hafal dulu angka 1 sampai minimal 100 lah ya, harus bisa. Untuk kelas 5 SD MI itu mestinya harus bisa angka 1 sampai 100. Nah, how to memorize number 1 to 100? Bagaimana cara mengingat atau menghafal angka 1 sampai 100? Ya, Pak Guru punya jurusnya nih. Kita lihat sama-sama yuk, kita belajar sama-sama. Let's memorize. Hafalkan angka 1 sampai 20 dulu. Selanjutnya hafalkan angka puluhan. Jadi untuk menghafalkan angka 1 sampai 100 itu terlebih dahulu kalian harus hafal angka 1 sampai 20 dulu dong. Ya. Kalau udah 1 sampai 20 dimakan, 1 sampai 100 bisa hafal ini. Ini kuncinya 1 sampai 20 dulu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu 1 sampai 10. Kemudian angka belasan. Nah, angka belasan ini yang harus kalian hafal sebenarnya cuman 11, 12, 13. 11, 12, 13 ya. 11, 12, 13 karena
11, 12, 13 ini 11, 12, 13 itu adalah 11, 12, 13 itu ya, karena aneh bentuknya hurufnya tidak sama dengan yang lain ya, hurufnya tidak sama dengan yang lain. Jadi 11, 11, 12, 13 ya, 13 biasanya 3 jadinya 13, 11 biasanya 1 jadinya 11 ya. Oke, lanjut. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13 ya, 11, 11, 12, 12, 13, 13. Nah, untuk berikutnya 14 sampai 19 itu gampang bingit, gampang bingit. 14, 14, 15, 15. Ingat 5-nya ketika disambung dengan huruf di belakangnya menjadi 5 ya. 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, tinggal tambah tin gitu ya. Gampang banget. 14 sampai 9 tinggal tambah tin. Ya, angka belasan itu angka belasan. Kemudian yang 20 kita sudah masuk ke puluhan. 20 itu 20. Gampang sekali. Gampang, bro. Oke. Ingat sekali lagi untuk belasan 11, 11, 12, kemudian 13. Kalian harus ingat tulisannya, hurufnya, jangan sampai salah, jangan sampai lebih ya. Kemudian 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan kemudian 20, 20. Kita masuk ke puluhan sudah. Yuk tarik face melon. Yuk kita lanjut ke angka puluhan. Gimana sih cara menghafalkan angka puluhan? Wah, kalau tadi belasan itu belakangnya tin. Nah, kalau untuk puluhan belakangnya itu ti semuanya ti ya. Gampang bingung men. 30, 30. Kalau 13 kalau 13 tadi 13. Kalau 30 30. Wah, gampil banget tuh. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, tinggal 8, 8. Kemudian kalau puluhan ditambah T, 9, T. Kemudian yang terakhir 100 adalah 100. Nah, kalau kalian sudah hafal bilangan belasan dan puluhan, ini bakalan gampil banget men. Kalau mau kita menyebutkan angka yang besar-besar, misalkan kayak 76, gampang banget. Gimana sih cara nyebutin 76? Kita sebutin dulu 70. Apa sih bahasa Inggrisnya 70? 70 itu bahasa Inggrisnya 70. Kemudian 6. Ya sik lah, gampang banget kan, tinggal nyambung aja 76. Kemudian 55. 50 apa sih bahasa Inggrisnya? 50. Coba kita lihat 50, 50. Nah, kalau 55 tinggal 50 ditambah dengan angka satuannya berapa? 5. 55 berarti 55. Jangan sampai salah. Bukan 55 ya, tapi 55. Jadi 5 itu kalau misalkan gabung dengan huruf ditambah akhiran begitu jadinya 5 ya, 55. Jadi kalau berdiri sendiri 5-nya maka jadi tetap jadi 5, 55 ya. Oke. Gampang banget kan? Nah, oke, sekarang kita coba angka berapa sih? Coba pikirkan angka di kepala Anda. Berapa ya angkanya ya? Kita sebut saja angka acak yaitu 48 misalkan. Gimana sih cara bikin 48? Bahasa Inggrisnya 48. Kita lihat 40. Bahasa Inggrisnya 40, 40. Ingat bukan 40 ya, tapi 40. 40, 48. 8 berarti 48. Gampang banget kan? Yang penting kalian hafal dulu angka satuan, kemudian belasan. Belasan ini sih biasanya yang agak lupa-lupa sih, agak lupa-lupa ingat ya.
Kalau kalian sudah hafal ini, kalian tidak perlu nyontek LKS ketika ada angka-angka seperti ini, soal angka-angka seperti ini dilalap sudah sama kalian ya. Sudah siap. Kalau udah hafal ini udah siap banget nih untuk menghitung angka-angka, menyebutkan angka-angka dalam bahasa Inggris, walaupun angkanya sampai puluhan, sampai ratusan kalau perlu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ada di bilangan perkalian ya. Perkalian, misalkan multiplication ya, perkalian. 6 kali 7, bahasa Inggrisnya gimana sih 6 kali 7? Iya, gampang banget men. 6 itu bahasa Inggrisnya 6, kemudian kali dikalikan dengan, itu bahasa Inggrisnya multiplied by, atau kalian juga bisa memakai times, boleh. Kemudian 7 sevens. Kemudian kalau dilanjutkan dengan hasilnya, nantinya 6 kali 7 sama dengan, kita tambahkan equal atau kita tambahkan is, jadinya 6 multiplied by 7 is 42. Misalkan seperti itu ya, 42 ya, 42 ya, 40 42 ya. Kalau ini 7 kali 6, kebalikannya 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi 7 multiplied by 6 equals 7 multiplied by 6 equals 42. Jadi seperti itu ya, gampang banget kan ya. Kemudian 5 kali 7 sama dengan 35. Ini 5 kali 7, 5 multiplied by 7 is 35. 5 multiplied by 7 is 35 ya. Kemudian kalau menggunakan times, sekarang kalau menggunakan times, berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti kita tinggal 7 times 7, mana tadi, 7 times 3 is 21. Jadi 7 times 3 is, bisa kelihatan ya anak-anak, ada gangguan tuh. 7 times 3 is 21 ya. Untuk menggunakan times sama multiplied by sama saja, artinya sama dikalikan dengan. Jadi kalian harus tahu, manakala ada soal yang berbunyi 5 multiplied by 7 is 35, maka kalian harus bisa menyebutkan itu angkanya seperti apa. Dan sebaliknya, kalian harus bisa menerjemahkan atau menuliskan bilangan perkalian, atau bagaimana cara menyebutkan bilangan perkalian. Oke, gampang banget untuk pembagiannya, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke tugas ya. Tugas kali ini adalah write down the multiplication. Ya, untuk tugas hari ini adalah kita akan menuliskan perkalian dalam bahasa Inggris ya. Gimana sih cara menuliskan perkaliannya ini? Ya, kalian sudah pelajari. Kalau tidak jelas, silahkan kalian bisa ulangi lagi video ini, bisa di pause juga untuk melihat contoh-contohnya seperti ini. Silahkan di pause saja videonya. Oke, silahkan dikerjakan, kemudian dikirimkan di penilaian KI3 ya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa. Semoga kalian selalu bahagia. Ingat selalu protokol kesehatan 3M. Mangan masker, kerja mangan masker. Salah, bukan ya. 3M. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu menjaga kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.